Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Saat ini, suara gemilang Gao Yingji sangat kuat, setiap kata-katanya dapat menembus ke dalam pikiran Long Hao Chen seperti jarum yang tajam. Untuk ksatria, kata-kata mengambil risiko tidak akan pernah ada di kamus. Itu karena, kamu tidak akan pernah bertarung sendirian. Keamanan dan stabilitas akan menjadi kualitas dasar yang kamu butuhkan untuk mencarinya, itu hanya ada ketika membuat pilihan kamu sendiri. Saat ini, kamu perlu memperkuat kemampuan kamu untuk menentukan dan memerintah. Kamu harus tumbuh menjadi seorang pemimpin yang dapat meyakinkan rekan satu timnya sendiri, dan untuk ini, kamu harus banyak melakukan hal. Ini memang agak mengekang diri kamu, tetapi juga menjadi kekuatan untuk motivasi kamu. Dalam 3 bulan ke depan, aku tidak akan memberikan arahan kepada orang lain, tetapi fokuskan bimbingan aku hanya pada kamu. Jika yang lain melakukan kesalahan, kamu harus memperbaikinya. Tindakan orang lain akan menjadi sesuatu yang harus kamu putuskan. Dalam 3 bulan ke depan, kamu harus menjadi pemimpin yang memenuhi standar, dan menjadi seorang kapten yang berkualitas. Mulai dari saat kamu menjadi kapten regu perburuan iblis nomor 1, hidup kamu bukan hanya milik kamu sendiri, tetapi juga bagi seluruh tim. Demikian pula, setiap anggota tim yang telah menyerahkan hidup mereka kepada kamu. Tanggung jawab yang berat ini mengharuskan kamu untuk terus melakukan upaya besar untuk menanganinya dengan benar, ucap Gao Yingji. Pada titik ini, kata-kata Gao Yingji menjadi terasa berat, dan suasana di kereta berubah dengan serius. Tampaknya, semua orang jatuh dan memandang ke arah Long Hao Chen. Long Hao Chen mengambil napas dalam-dalam, dan perlahan-lahan merentangkan tangan kanannya ke depan. Dengan nada yang dalam, dia berkata, "Jangan pernah meninggalkan. Jangan menyerah. Aku, Long Hao Chen, dengan ini berjanji. Aku tidak akan pernah meninggalkan rekan tim aku akan menggunakan hidup aku untuk mempertahankan kehormatan tim, dan menjaga kalian masing-masing agar tetap aman. Pedangku akan ditarik di hadapanku untuk kalian semua, dan tamengku akan digunakan untuk memblokir musuh kita yang paling kuat," ucap Long Hao Chen. "Siap!" Sima Xian berteriak keras. Dengan suara sederhana, tangannya ditempatkan di tangan Long Hao Chen. Lin Xin dan Han Yu juga mengulurkan tangan mereka ke depan, dan menempatkan tangan mereka di atas 2 tangan lainnya. Wang Yuan menaruh tangannya dengan keras, kemudian menamparkan tangan Lin Xin dan membuatnya meringis kesakitan. Chen Ying'er dengan gesit meletakkan tangannya di atas Wang Yuan, berdiri tegak dengan tangan satunya menekan dadanya yang kecil. "Aku juga tidak akan menyeret semua orang ke dalam masalah," ucap si Loli. Tangan CR diam-diam diregangkan, dan ditekan di bawah telapak tangan Long Hao Chen. Dan pada saat itu, sebuah cakar besar juga membentang ke depan, dan diletakkan di atas tangan Chen Ying'er dengan pekikan. Itu adalah Hao Yue. Chen Ying'er menatap lekat-lekat ke hewan ini. Tapi kemudian, 3 kepala Hao Yue berbalik pada saat yang sama, matanya melihat ke atas dan ke bawah. Penampilan itu jauh lebih mirip manusia daripada banyak binatang, itu membuat jantung Chen Ying'er berdetak kencang. Long Hao Chen berkata dengan keras, "Kami adalah sebuah tim, dan menjadi kawan yang dapat mempercayakan punggung mereka satu sama lain," ucap Long Hao Chen. Kelompok itu berbicara serempak, "Jangan pernah meninggalkan. Jangan menyerah," teriak semuanya dengan kompak. Wow, ini adalah deklarasi Hao Yue. Melihat adegan ini, Gao Yingji tidak bisa menahan bibirnya. Dia merasa seolah kembali ke hari itu, di masa 20 tahun yang lalu, ketika pasukan pemburu iblisnya didirikan. Tapi sekarang, teman-temannya sudah tiada, pikir Gao Yingji. Apa yang tidak diharapkan Gao Yingji adalah, bahwa sekelompok anak muda ini akan bertindak dalam kohesi yang begitu cepat. Tanpa ragu, ini benar-benar awal yang baik. "Paman, pasukan perburuan iblis sangat menarik ya. Aku ingin memasuki pasukan perburuan iblis juga ucap si Xiaoxue. Si Xiaoxue memandang para pemuda ini penuh dengki, dan kemudian bergumam di telinga Gao Yingji. Gao Yingji yang semula sudah terbakar amarah ke arahnya, segera merasakan gelombang kemarahan keluar darinya, dan dengan tenang menolak permintaan si Xiaoxue. "Duduklah."
Jika kamu ingin menjadi anggota Demon Hunter Squad, berlatihlah dengan baik untuk saat ini. 5 tahun kemudian, kamu akan memiliki kesempatan, ucap Gao Yingji. Mata si Xiaoxue berbinar-binar. Paman, jadi apa jawaban kamu? Tanya si Xiaoxue. Gao Yingji memandangi kereta itu. Mari kita bicarakan itu dalam 5 tahun lagi, jawab Gao Yingji. Meskipun gerbong membawa begitu banyak orang, termasuk Hao Iwei yang berbobot berat, kereta ini masih bergerak dengan cepat. 8 kuda besar menariknya dengan sekuat tenaga sampai matahari terbenam, dan hanya beristirahat 1 jam sekali. Mereka akhirnya berhenti di kota berukuran sedang. Setelah seharian bepergian, secara mengejutkan mereka sudah menempuh jarak 250 km. Di jalan, kelompok Long Hao Chen sedang mengolah energi spiritual dan kereta dengan agak tenang. Di bawah pengawasan Gao Yingji, seorang pembangkit tenaga listrik sejati, mereka secara alami tidak membuang-buang waktu. Setiap kali energi spiritual mereka meningkat, peluang mereka untuk bertahan hidup di medan perang akan meningkat juga. Untuk perjalanan ini, kota ini adalah perhentian pertama mereka. Ketika tiba di depan hotel, mereka melihat bahwa mereka berada di sebelah 9 gerbong lain yang tampak serupa. Itu adalah pasukan perburuan iblis yang baru terbentuk, dan dengan jelas telah tiba lebih awal. Keuntungan pertama yang mereka miliki dalam kapasitas mereka sebagai anggota Demon Hunter Squad, itu sudah bisa dilihat. Ubin poin prestasi yang mereka miliki di lengan kiri mereka, itu memungkinkan mereka untuk beristirahat di salah satu hotel di aliansi secara gratis. Pada saat yang sama ia memberitahu mereka tentang fakta ini, Gao Yingji juga mengatakan kepada mereka, bahwa sebagai prajurit tingkat Demon Hunter Squad, mereka juga akan mendapatkan diskon 10% di rumah lelang. Perlakuan istimewa ini akan meningkat bersama dengan tingkat pasukan perburuan iblis mereka. Regu pemburu iblis adalah elit sejati dari aliansi kuil, yang menjelaskan perlakuan ini. Lagi pula, mereka sering harus menghadapi musuh yang kuat, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mendapatkan bantuan untuk melindungi hidup mereka dengan lebih baik. Setiap orang memiliki kamar mereka sendiri, dan setelah makan sederhana, Gao Yingji mendesak mereka untuk beristirahat dengan baik setelah kembali ke kamar masing-masing. Long Hao Chen memimpin Chai Er di sebelah tangannya, dan melihatnya pergi ke kamarnya. Chai Er, kamu juga terlihat lelah setelah perjalanan ini, pergilah untuk beristirahat lebih awal, ucap Long Hao Chen. Setelah mengatakan itu, ia akan berbalik dan meninggalkannya. Dengan membalik pergelangan tangannya, Chai Er meraih tangan Long Hao Chen, kemudian menariknya masuk tongkatnya yang mengetuk tanah, dan kemudian menutup pintu kamarnya. Melihat apa yang dia lakukan, Long Hao Chen langsung merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, wajahnya yang tampan mulai sedikit memerah. Laki-laki dan perempuan sendirian di kamar, situasi ini sendiri agak meragukan. Tolong tenangkan aku sebentar, apakah tidak apa-apa, tanya Chai Er dengan suara lembut. Bagaimana Long Hao Chen bisa menolak permintaannya, ketika dia bertanya seperti itu? Sambil memegang tangannya, dia menjawab, baiklah. Sambil memegang satu sama lain, kedua pemuda itu duduk di sofa, dan tubuh mereka saling berdekatan. Merasa cantik namun pesona yang terpencil datang darinya, hati Long Hao Chen tidak bisa merasa tenang sedikit pun. Di kereta, meskipun mereka duduk bersebelahan, ada juga orang lain yang hadir. Tapi sekarang, mereka hanya berduaan. Long Hao Chen tidak bisa membantu, tetapi mengendurkan tangannya yang memegang pinggang Chai Er. Dia tidak menolak, sebaliknya, dia mengambil keuntungan dari ini untuk bersandar di pundaknya. Keduanya menghargai momen damai dan hangat ini. Meskipun jantung Long Hao Chen berdetak sangat cepat, dan wajahnya sedikit memanas, perasaan ini, baginya adalah yang paling menyenangkan. Dia tidak merasakan sedikit pun ketidakpuasan, meskipun hanya memegang pinggang Chai Er lebih dekat. Sebenarnya, karena baru berusia 14 tahun, dia pada dasarnya tidak tahu apa yang harus dia lakukan pada saat-saat seperti ini. Chai Er adalah harta karunnya yang paling berharga, jadi dia tidak akan berusaha melakukan apapun padanya. Setelah waktu yang lama, Chai Er bergerak sedikit, kemudian duduk tegak, dan bertanya. Hao Chen, apa yang telah dikatakan kakek buyut aku kepada kamu, tanya Chai Er. Long Hao Chen terbangun dari kehangatan yang tenang ini. Dia bilang aku harus merawatmu dengan baik dan melindungimu, jawab Long Hao Chen. Chai Er sedikit terkejut,
Apa hanya itu saja? Tanya Chai Er lagi. Long Hao Chen menjawab, dia juga mengatakan, bahwa aku bisa melakukan hal yang sama seperti kamu di masa depan, dan memanggilnya kakek buyut juga, dan dia menceritakan bahwa kamu memiliki kehidupan yang sangat sulit, jawab Long Hao Chen. Seluruh tubuh Chai Er bergetar. Melihat Long Hao Chen tepat di matanya, dia bertanya dengan penuh harapan. Apakah dia benar-benar mengatakannya? Tanya Chai Er lagi. Itu benar, bagaimana dengan itu? Jawab Long Hao Chen. Long Hao Chen menatapnya dengan bingung. Detik berikutnya, dia melirik Chai Er, yang matanya basah dan seluruh tubuhnya gemetar sedikit. Melihatnya dalam penampilan seperti ini, itu telah meningkatkan gairahnya lebih jauh. Long Hao Chen segera merasakan sakit di hatinya, dan buru-buru menariknya ke dadanya. Chai Er, jangan menangis. Apa ada yang salah? Tanya Long Hao Chen. Bersandar di dadanya yang hangat, tubuh Chai Er secara bertahap berhenti bergetar. Perlahan-lahan melepaskan cadar yang menutupi wajahnya, dia menempelkannya dekat ke dadanya, kedua lengannya melingkari pinggangnya. Hao Shen, apakah kamu ingin mendengarkan masa laluku? Tanya Chai Er. Long Hao Chen dengan lembut menjawab. Selama kamu bersedia mengatakannya kepada aku bersedia mendengarkannya, jawab Long Hao Chen. Suara Chai Er yang lembut dan membawa sedikit kegelisahan. Aku adalah orang yang tidak memiliki masa kecil. Di mata yang lain dari kuil assassin, aku semacam putri. Tetapi jika aku punya pilihan, aku lebih suka hidup sebagai gadis biasa. Warisan kuil assassin kami itu tidak sesederhana dari salah satu kuil ksatria kamu, atau kuil prajurit sama sekali. Siapapun memiliki kemungkinan untuk belajar bagaimana menjadi seorang pembunuh. Satu-satunya syarat adalah memiliki persepsi yang sangat tinggi dan bakat bawaan. Membina seorang pembunuh, itu jauh lebih sulit daripada membina seorang ksatria atau pejuang. Itu diperlukan seseorang untuk mengerahkan banyak upaya fisik dan mental. Jadi, di dalam kuil assassin, metode pelatihan rahasia dibuat. Ini dapat digunakan pada anak-anak sekitar 3 tahun untuk menentukannya, apakah mereka memiliki bakat kultivasi bawaan atau tidak. Selama bakat bawaan mereka tidak terlalu biasa-biasa saja, memenuhi setidaknya persyaratan dasar untuk dapat menjadi pembunuh yang berkualitas, mereka akan dipupuk oleh kuil assassin, ucap Chai Er. Itu adalah pertama kalinya Long Hao Chen mendengar Chai Er berbicara begitu banyak. Pada saat itu, dia adalah satu-satunya pendengarnya, dan dengan lembut memegang tangannya sambil mendengarkan ceritanya. Pada usia 3 tahun, aku ditemukan memiliki energi spiritual internal bawaan melebihi 90, dan menjadikanku yang disebut Sein Daughter of Samsara, ucap Chai Er. Mendengar kata-katanya, Long Hao Chen langsung terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mendengarkan kelanjutan ceritanya. Pada saat itulah mimpi burukku dimulai, ucap Chai Er. Jejak kesedihan yang mendalam muncul di wajah Chai Er yang cantik. Sebagai anak berusia 3 tahun, aku semula seharusnya dimanjakan oleh orang tua aku, bermain tanpa peduli atau khawatir apapun. Namun, aku tidak pernah bersama anak-anak seusia aku. Pada saat aku baru berusia 3 tahun, aku dibawa oleh kakek buyut aku ke gua yang gelap dan dingin. Di sana, aku tidak punya saudara, dan bahkan tidak punya makanan. Selama 7 hari, satu-satunya hal yang menemaniku adalah belati hitam mengambang di udara. Aku menangis, dan aku menangis. Aku memanggil ayah aku juga memanggil ibu aku. Tetapi, bahkan ketika suara aku menjadi serak, bahkan ketika air mata aku sudah kering, tidak ada jawaban sedikit pun. Aku merasa kedinginan. Aku sangat takut. Bahkan jika aku baru berusia 3 tahun pada waktu itu, aku masih dapat mengingat semuanya dengan jelas. Tidak ada yang datang untuk menyelamatkan aku, tidak ada seorang pun. Aku harus menanggung dingin dan ketakutan ini sendirian, ucap Chai Er. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.